Oke guys, jadi kali ini gue mau ngebahas tentang aksesoris fitness, baik itu mungkin sabuk, terus yang ada di tangan ini apaan, itu fungsinya apa kita akan bahas di sini. Jadi tonton terus video ini sampai habis biar kalian paham tentang fungsi-fungsi aksesoris fitness tersebut. Check this out. What's up guys, welcome to Fit Hunter Indonesia. Kali ini bersama gua Panji Lau. Dan kali ini gua gak sendirian. Jadi gua ditemenin sama sobat gua, Mas siapa? Akbar Karisma. Oke, nah kali ini seperti yang tadi gue bilang di awal, gue mau ngebahas tentang apa aja sih aksesoris fitness yang sering dipakai sama orang-orang di gym. Baik itu orang awam ataupun yang udah advance mungkin ya. Jadi kali ini mau gue bahas nih sama Mas Akbar tentang apa sih fungsinya alat-alat itu, terus benefitnya bagus gak sih atau wajib gak sih orang pakai alat itu. Yuk kita langsung bahas bareng-bareng. Nah kali ini gue mau ngobrol-ngobrol banyak nih Bar. Jadi yang pertama nih mau kayak tanyain, kalian pasti pernah tahu dong yang orang-orang tuh suka pakai sabuk saat latihan gym, latihan fitness pakai sabuk. Itu sebenarnya apa sih? Jadi itu apa tuh Bar namanya Bar? Sabuk yang disuka pakai kalau orang lagi fitness. Sabuk ya? Oke, sabuk tuh jadi dia sebenarnya sih ini beda istilah aja. Oke. Orang biasa tahu lifting belt. Nah, tapi kalau di sini orang tuh taunya sabuk fitness. Oh, sabuk fitness jadi Sabuk ya guys fitness, ya. iya. Tapi sebenarnya namanya apa itu Bar? Ya, kalau di Indonesia sabuk aja udah Sabuk fitness. aja, oke. Sabuk fitness guys. Iya. Nah fungsinya ini nih Bar nih. Jadi banyak yang gua tanya juga teman-teman ya sama orang itu, lu pakai itu buat apa sih? Pasti dia alasannya biar nggak turun bro, atau nggak biar pinggang nggak sakit. Bener gak sih itu Bar? Ngefek ke situ gak sih sebenarnya? Sebenarnya sih Turun bro gitu ya, iya. yang banyak itu. Ngefek ke Sebenarnya situ sih, gak? ngefek secara nggak langsung itu benar. Oh, I Tapi see. mungkin kalau lebih tepatnya itu kan sabuk itu dia kan tugasnya buat mengencangkan core lo kan. Jadi Oke. ketika lo ambil udara untuk mengencangkan perut lo. Itu bisa benar-benar. dikenal namanya intra-abdominal pressure. Intra-abdominal pressure ya. Jadi itu tekanan udara di perut lo itu biar nggak keluar, lo kencengin pakai sabuk. dengan sabuk itu ya. Nah, Oh, I jadi see. dengan lo mengencangkan perut lo itu dengan sabuk, otomatis tekanan di perut lo udaranya itu nggak keluar. Nah, Jadi otomatis lebih kenceng core lo gitu ya. lebih kenceng. Nah, ya, itu fungsinya buat salah satunya ya melindungi punggung lo terhindar dari cedera. Oh, jadi emang bisa ke situ ya, Ya, Bar ya? bisa. Cuman intinya sebenarnya lebih buat ngatur nafas diafragma ya, Bar ya? Iya. Tapi sebenarnya kalau kita pakai sabuk terus, Bar, itu jadi ketergantungan ya sih, Bar? Atau mungkin core-nya jadi lemah gak sih? Karena gue pernah dengar nih teman-teman ya. Karena kalau lu pakai sabuk terus, nanti core lu jadi lemah, jadi ketergantungan. Bener gak tuh, Bar? Iya, benar juga sih Bener sebenarnya. juga? Oh, bener juga guys. Tapi Kayak kita dengerin. ketergantungan yang mau kalian pahami itu Oke. kalian tuh sebenarnya udah punya sabuk alami. Oh, sabuk Jadi, alami. Oke, dengan terus? kalian belajar cara nafas yang tepat, itu bracing atau nafas dengan diafragma, itu Oke. kalian udah bisa mengencangkan otot core kalian. Oh, Tapi nafas kalau kalian diafragma ya, belum guys. Bisa, nafas diafragma. Oke. Tapi kalau kalian belum bisa nafas secara optimal lah, terus kalian pakai belt, ya kalian tuh kalian punya potensi buat kencengin core, Iya. tapi bukan kalian latih, malah make sabuk. Nah itu Oh, gitu. kurang optimal aja. Jadi intinya minimal kita harus bisa nafas diafragma dulu ya teman-teman gitu ya, Bar ya. Iya. Baru kita tahu fungsi bel itu apa. Iya. Nah, nanti untuk nafas diafragma itu konten next kayaknya sih kita bahas teman-teman ya. Oke, Bar. Jadi intinya itu juga nggak begitu wajib kali ya. Tapi mungkin kalau ngangkat, gua kan seneng deadlift nih. Akbar juga seneng deadlift. Iya. Itu wajib gak sih, Bar, deadlift? Misalnya, ya wajib gak menurut lu? Mau deadlift itu ringan ataupun berat sebenarnya? Tergantung tujuan lu. Kalau memang lu pengen ini kita let's say konvensional deadlift. Ya, Oke. Deadlift yang konvensional. Kalau emang tujuan kalian itu kalian secara 3-6 bulan atau setahun lebih kalian pengen tambah kuat di deadlift, Oke. ya, memakai sabuk lifting belt itu bakal membantu banget. Jadi dengan kalian memakai lifting belt, Oke. itu selain dia mengencangkan core kalian, lifting belt itu juga berfungsi untuk menurunkan aktivasi erector spinae atau di pinggang kalian. Oke, jadi erector spinae ini teman-teman itu di lower back sebenarnya ya? Iya. Oke, di bawah punggung teman-teman buat yang belum tahu ya. Jadi melindungi ya, Bar ya? Iya. Oke, jadi simpelnya nih, Bar. Intinya pemula itu kita kan pengen bahas pemula nih ya. Wajib gak sih pakai belt lifting itu? Wajib jelas-jelas nggak wajib. Nggak wajib ya? Iya. Nggak wajib teman-teman. Tapi kalau make boleh. Boleh, Tapi ya oke. kalian pilih mana? Kalian punya otot sendiri nih, kalian bisa latih. Tapi kalian make bantuan. Oke. Jadi intinya nggak wajib, tapi kalau emang lu mau ngangkat berat ya gue saranin pakai dan lu tahu bener fungsinya itu untuk apa. Nah, benar. Oke, exactly. sip. Next, kita lanjut. Jadi selain belt juga lu pasti sering lihat kan
tentang orang nih pakai yang di tangan ini Bar nih. Apa iya, namanya? iya. Itu wrist wraps. Wrist apa? Wraps. Wrist wraps. Oke, jadi banyak juga kan pasti kalian pernah lihat nih yang dililit di tangan, terus dililit di besi lah di bar ya. Itu sebenarnya fungsinya apa? Apa Bar fungsinya itu? Wrist wraps itu kan, jadi kalian tuh harus tahu dulu wrist wraps itu kan dia digunakan di pergelangan tangan kan. Yes. Nah, pergelangan tangan, wrist joint itu sendi. Nah, kenapa dia penting banget banyak dipakai di sendi? Karena sendi pergelangan tangan kalian ini fleksibel banget, dia bisa gerak kemana-mana. Jadi dia sendi mobility sebenarnya ya, mobility joint ya. Mobility joint iya. Oke, terus? Tapi ketika kalian angkat berat, kalian tuh mau sendi pergelangan tangan itu stabil. Oke. Karena ketika stabil, otomatis angkatan kalian pasti lebih Maksimum kuat, kan? ya, jadi lebih efisien gitu ya. Nah, iya lebih efektif sih. Oke, jadi itu lebih bagus buat kita saat narik atau saat kita dorong, Bar? Dorong lah jelas. Dorong ya. Karena Oh. kalian tuh menggunakan banyak pergelangan tangan sendinya itu Oke. ketika mendorong. Jadi intinya kalau buat pull sih kurang efisien sih, Bar. Cuma buat Iya, gaya aja kayak sih kalau lu main pull terus lu pakai wrist wrap sih menurut gua gaya aja sih. Lu pakai boleh sih, Oke, pakai, oke, cuman oke. ya optimal atau enggaknya aja. Nah, terus balik lagi nih, itu bisa bikin ketergantungan nggak, Bar? Kalau misalnya lu biasa pakai wrist wrap terus nih setiap nge-gym, terus saat lu nggak pakai itu, ngefek nggak? Efek. Kalau Karena kebiasaan ya. dari pengalaman teman gue juga, gue pun sendiri juga. Jadi kalau kalian mulai dari beban ringan, tapi kalian langsung pakai wrist wraps Oke. disendikan di wrist joint itu ya mungkin fleksibilitasnya akan berkurang karena kalian terbiasa. Jadi itu mungkin kalian mau pakai wrist wraps itu ketika bebannya udah berat. Ketika wrist joint kalian itu mungkin udah susah mengontrol Oke. kestabilannya lah. Jadi intinya kalau emang lu mau pakai wrist wrap, coba gunain di saat lu emang bener-bener ngangkat pengen yang berat gitu ya, Bar ya. Iya, betul. Jangan setiap hari. Jadi wrist lu tuh kelatih teman-teman. Jadi kalau misalnya emang lu pengen ngangkat berat atau emang itu set terberat lu, ya gue saranin sih pakai ya, Bar. Nah iya. Kayak gitu. Lanjut, Bar. Setelah tadi sabuk, terus wrist wraps. Ada juga nih, Bar, gue suka lihat yang orang suka pakai di lutut nih. Lutut. Saat dia mungkin deadlift ataupun squat. Ya. Biasanya sih squat biasanya. Biasanya squat ya. Biasanya sih dia pakai, cuman Oke. umumnya sih squat. Itu namanya apa, Bar? Knee sleeve. Knee sleeve gitu ya, jadi buat di lutut. Fungsinya apa, Bar? Knee sleeve itu dia sebenarnya sih dia sama kan sendi lutut itu kan Stabilitas juga lutut stabilitas ya? Iya, stabilitas. Oh, lutut stabilitas. Oke. stabilitas. Nah, cuman kita pakai knee sleeve itu ya ketika kita squat kita kan perlu lutut yang stabil kan. Nah, knee sleeve itu salah satu perannya dia buat membantu agar lutut kalian lebih stabil. Oke. Dan juga kan sendi kalian tuh knee sleeve itu kan sifatnya dia kan mengkompres kan, dia tuh kayak ketat banget dan juga bahannya tebel. Nah, otomatis ketika bahannya tebel dan dia kompres banget, ketat banget lah, itu dia memungkinkan kalian untuk mengangkat beban lebih berat. Kenapa? Karena makin tebel itu dia makin punya daya seperti bouncy, kayak bouncing lah, rebound. Makin tebal makin mahal mungkin, Bar ya? Iya. Tapi enggak juga sih. Oh, enggak Karena juga. sih, kalau yang murah sih, kalau yang misalnya 500 ribuan, tebel-tebel, dia kuat juga. Cuman kalau kalian lihat kayak merek SBD, Oke. merek Strong, itu mereka nggak tebel banget. Mereka ya standar lah, tapi kuat banget. Tapi juga gue suka lihat juga sih, Bar, pelari nih, orang suka lari itu pakai knee sleeve gitu loh. Nah. Itu bisa gak knee sleeve yang dia pakai buat lifting juga? Bisa. Tapi Bisa aja optimal ya? nggak? Oke, Optimal. karena gue juga dulu nih teman-teman gue pernah beli knee sleeve buat jogging kendor. Murah emang ya. Jadi sih gue saranin beli yang mahal mendingan ya, biar safety, bener gak, Bar? Iya bener. Gitu. Soalnya itu lu pakai ini sih lu pakai dalam waktu lama. Jadi intinya yang di knee sleeve ini kalau buat lu angkat berat itu buat meningkatkan performa lu. Jadi lutut lu lebih stabil ya, Bar ya. Iya. Terus lebih safety juga, teman-teman. Jadi intinya aksesoris sih ngebantu safety sih sebenarnya ya. Gitu gak, Bar? Bener? Iya bener. Oke, selanjutnya nih. Tadi udah apa? Sabuk, terus wrist wrap, knee sleeve, apalagi, Bar, aksesoris yang biasa digunain nih? Mungkin ini kali ya, lifting straps. Lifting strap. Itu apa tuh? Gue baru dengar tuh, Bar. Lifting straps mungkin lu sering lihat ya di gym. Oh, Jadi itu kayak sama di wrist juga? di wrist juga, cuma Oh, beda. itu nggak cuma di wrist, dia ada kayak tali buat kalian lilitin. Oh, nah ini penting teman-teman nih. Tapi Jadi, yang paling penting itu biasanya buat pulling, buat narik. oh tadi kan yang wrist wrap itu buat nge-push ya? Nah, betul, Nah, nge-push. kali ini buat narik. Oke, Bar, jelasin. Fungsinya apa tuh? Ya sih sebenarnya fungsinya simple. Jadi kita mau ketika kita latihan pulling atau menarik, itu kita melatih otot back kita. Oke. Tapi terkadang itu grip kita udah kecapai duluan. Oh. Cuman volume latihannya atau enggak kita masih punya banyak latihan, misalnya ada 4 latihan buat back. Oke. Tapi di latihan pertama deadlift let's say
kita pas deadlift itu grip kita udah capek duluan. Bener tuh Bar. Gue juga dulu gue pernah kayak gitu teman-teman tuh. Jadi saat gue deadlift, kaki gue masih kuat, tapi grip gue tuh udah kendor banget gitu loh. Itu ngaruh banget ya Bar ya? Ya itu. Oke, itu deadlift kan itu berat banget. Oke, jadi itu fungsinya salah satu tadi namanya apa? Lifting strap ya. Itu sih emang buat gue sih it banget sih bro ya. Jadi itu karena ngebantu lu buat nge-pull. Tapi ya balik lagi Bar, jangan ketergantungan ya. Iya. Karena yang gue tahu kalau lu sering pakai kayak gitu, jadi grip lu tuh nggak efisien ngelatihnya gitu. Jadi kalau emang lu mau ngangkat beban berat, ya lu boleh lah pakai itu buat ngebantu maksimalin angkatan lu. Bener gitu Bar? Oke, next nih Bar, sepatu. Nah banyak juga nih orang yang nanyain nih. Ada gak sih sepatu khusus yang harus digunain untuk kita lari, untuk kita fitness atau lifting, untuk latihan beban? Ada gak sepatu-sepatu khususnya Bar? Jelas. Apa sepatu itu sama semua bisa lu pakai segala macam? Jelas sih, bedanya ada jelas. Oh Karena beda guys. Mau lari, ya buat lari. Kalau kalian mau sepatu buat lifting, atau nggak buat apa lagi? Buat mungkin angkat beban, ya kan kayak squat, deadlift, bench gitu loh. Terus lu buat running, beda gak? Beda ya? Ya beda jelas. Beda guys, jadi nggak bisa lu samain nih sepatu yang kita nggak boleh nyebut merek ya Bar ya. Ya yang ada bus-busnya gitu lah, itu kan itu banyak kan lu pakai nih sepatu yang mahal, ada bus-busnya gitu, lu pakai buat squat, lu pakai buat deadlift. Itu efisien gak sih menurut lu Bar? Kagak sih jelas. Enggak ya bro? Sorry, gua Itu nggak efisien ya? Sepatu lari itu Oke. permukaannya kan curvy ya. Dia tuh sedangkan kalian tuh kalau mau Lifting gitu ya? Oke. lifting, squat, deadlift, itu kalian tuh butuh otot di telapak kaki kalian di jari. Oke. Itu aktif semua. Tapi kalau kalian pakai sepatu running, itu kalian nggak bisa menggunakan otot di telapak kaki. Oke. Kalau dari telapak kaki udah nggak stabil, itu dari sampai ke lutut dan ke pinggang. Pinggul, sorry. Iya, Itu pinggul ya. Stabilitasnya kurang ya Bar ya? Iya. Oke, well jadi ya lu harus bedain guys. Jadi jangan mentang-mentang lu beli sepatu mahal yang ada bus-busnya gitu terus lu pakai deadlift, squat. Ya itu sih nggak worth it menurut gua. Jadi takutnya nih lutut lu sakit atau pinggul lu sakit, mending lu beli sepatu lifting. Yup. Bener gak Bar? Sepatu lifting atau mungkin kalau emang budget lu belum ada untuk beli sepatu lifting, nyeker bagus gak Bar? Nyeker bagus. Nyeker Tapi better ya? Kalau di gym lu, pakai gym sih. Iya. Gak mengizinkan nyeker. Bener. Lu bisa nyeker diem. Tapi Karena kalau memang lu takut, lu nggak boleh. Lu bisa pakai sepatu futsal. Sepatu Atau enggak, futsal, oke. Dia kan dia flat tuh. Oke. Atau enggak paling simpel sih ini. Converse. Nah itu guys bener-bener Converse gua boleh apa tuh? Udah nggak apa-apa lah. Kalian di endorse. Jadi Converse nih gue pribadi pakai sepatu itu ya guys ya. Karena menurut gue karena di mega gym biasanya kan atau gym bagus biasanya lu nggak boleh nyeker. Yang ada lu dikatain deso. Mending lu beli sepatu flat daripada lu pakai sepatu yang lari terus lu pakai buat deadlift atau squat ya itu nggak bagus sih, nggak safety. Tapi kalau untuk running oke ya Bar ya. Tapi kalau running pakai sepatu lifting gimana? Jangan. Itu ankle lu itu sakit ya. Jadi intinya sepatu tuh ada khusus-khususnya ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa kalian samain. Kalian running pakai sepatu ini, lifting ya ada sepatunya sebenarnya. Jadi gua saranin mending better kalau lu latihan beban ataupun lu nge-gym pakai sepatu yang standar aja yang flat. Baik itu yang tadi kita sebutin mereknya ataupun mungkin sepatu futsal. Kalau emang boleh gym nyeker ya better nyeker. Kayak gitu. Jadi tadi kita udah bahas nih guys. Mungkin itu aja sih saat ini yang mau aksesoris fitness yang mau kita bahas. Yang pasti kalian sering temuin juga di gym ataupun di street workout ataupun di outdoor ya latihan. Dari apa Bar? Weightlifting, sabuk, fungsinya apa, terus apa penting atau enggak ya kan? Terus wrist wraps yang buat di tangan. Terus apalagi strap lifting ya, lifting strap. Nah itu beda juga ya. Knee sleeve ya kan, knee sleeve udah kita bahas juga. Terus ada lagi gak di lutut nih Bar? Selain knee sleeve, yang penting. Ada sih, yang gua tahu. Oh ada lagi, oke. Apa tuh? Suka salah bedain. Knee straps. Knee strap. Sorry bukan knee straps, knee wraps. Knee wraps. Oh, jadi beda sama knee sleeve tuh. Kalau knee straps, itu kan kalian lilit kan di belakang tangan kan. Oke. Nah, ada lagi yang namanya knee wraps. Knee wraps ya? Ya, jadi itu ada knee sleeve, itu kalian tinggal pakai buat lutut. Tinggal masuk. Kalau knee wraps itu perlu kalian lilit juga di lutut. Oh, jadi dililitin. Gue pernah lihat sih Bar, gue pernah lihat yang jadi bentuknya tuh kayak lilit gitu ya. Iya, biasanya tuh yang udah angkatannya ratusan kilo sih pakai itu. Iya, benar. Itu berarti pressure-nya lebih tinggi Bar daripada knee sleeve. Dia memang dia memungkinkan kalian buat ngangkat beban lebih berat. Tapi ketika kalian pakai
ke new reps itu kalian juga mungkin mau belajar dulu gimana cara stabilin sendi lutut kalian. Oke, I see. Tapi kalau buat olahraga outdoor gitu kayak lari, bagus gak pakai itu? Gak bagus. Cocok. Mending knee sleeve aja ya. Yang lebih simpel itu. Tapi kalau ini knee sleeve-nya yang buat lari. Oh iya, I see. Beda ya, Bar ya? Iya. Jadi intinya ya kalau emang lu angkatan deadlift lu, angkatan overhead press lu, squat lu udah di atas 100 atau 150 ya lu mending pakai knee strap ya. Iya. Tapi kalau emang masih standar terus buat lari ya lu pakai yang langsung masuk aja, lebih simpel. Knee sleeve. Oke. Jadi apa tadi? Belt udah, strap, terus waist strap, knee sleeve, knee strap, dan sepatu. Udah kita bahas semua jelas. Kalau yang mungkin lu masih belum tahu atau masih bingung, coba tonton dari awal lagi. Masih bingung juga, tulis di komen. Tanya di komen apa yang bikin lu bingung, nanti bakal kita jawab. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang gue mau bagiin tentang aksesoris fitness. Jadi kalian udah tahu lah fungsinya apa, terus kegunaannya apa, wajib atau enggaknya ya Bar ya. Kalau emang belum jelas seperti tadi, nonton di awal lagi ataupun boleh tulis di komentar. Dan biasa, kalau kalian suka dengan video kita, biasa like, subscribe, dan jangan lupa diklik loncengnya biar apa? Biar kalian selalu tahu terus updatean terbaru dari video Fit Hunter Indonesia. Well, terakhir, gue Panji Lau dan temen gue. Gue Akpol Karisma. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Hunter! Akhir kata, gue Panji Lau dan temen gue. Harus dulu. Sabar, tenang. Langsung lagi ya.